Kembali lagi dengan saya Alfian di video Code Review. Oke, kali ini aku akan membahas salah satu fitur yang disediakan oleh Android Studio. Apa itu? Mungkin sebelum aku jelasin fiturnya, aku bakal jelasin sedikit dulu kira-kira pengembangan aplikasi di Android itu seperti apa. Oke, jadi untuk mengembangkan suatu aplikasi, kita membutuhkan suatu device. Nah, device ini bisa berupa real device atau sebuah emulator yang mungkin kita sudah kenal. Nah, di dalam Android sendiri itu kita bisa mensimulasikan atau kita bisa langsung melakukan screen mirroring itu dari real device kita sendiri. Tapi gimana kalau kita membutuhkan konfigurasi layar yang berbeda? Misal kita membutuhkan beberapa konfigurasi layar ketika ingin menjalankan aplikasi. Nah, tentu ketika kita menggunakan real device, kebutuhan ini tidak akan terpenuhi. Maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya emulator. Emulator sendiri tersedia dalam beberapa jenis. Misal ada yang namanya BlueStack, Genymotion, Nox, dan lainnya. Tapi di sini aku nggak bakal ngebahas beberapa emulator tersebut. Aku bakal fokus ke satu emulator yang emang dikhususkan atau disediakan langsung oleh Android Studio yang namanya Android Emulator. Apa sih sebenarnya Android Emulator ini? Nah, Android Emulator ini seperti namanya adalah sebuah emulator, yaitu simulasi sebuah device Android yang bisa kita jalankan di dalam laptop atau komputer. Nah, selain itu, di dalam emulator ini kita bisa menjalankan simulasi beberapa device seperti Pixel ataupun Nexus. Nah, untuk itu mungkin kita langsung saja ya lihat seperti apa sih Android emulator itu ketika dijalankan. Di sini aku udah buka salah satu Android emulator Nexus 5X dengan konfigurasi API 29. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita sedang menjalankan emulator Android, ya tentunya ya, karena namanya Android emulator. Nah, di sini kita bisa menjalankannya seperti halnya sebuah real device, di mana kita bisa melakukan scrolling, memilih aplikasi, mengubah pengaturan, itu kita bisa lakuin di dalam emulator ini. Nggak cuman itu, kita juga bisa melakukan konfigurasi, misal ingin menurunkan volume. Nah, itu bisa kita lakukan langsung di panel yang udah disediakan. Misal kita mau menurunkan volume, nah kita bisa langsung klik seperti ini. Nah, misal kita ingin menguji kalau aplikasi kita itu support ketika ada perubahan state. Nah, itu kita bisa ngeceknya dengan melakukan rotasi. Nah, cuman Android emulator sendiri ini bisa dibilang musuh besar dari beberapa pengembang Android. Kenapa? Karena untuk menjalankan satu emulator saja itu dibutuhkan resource yang cukup tinggi. Jadi, ketika kita ingin menjalankan satu emulator, device kita itu harus memiliki spesifikasi yang tinggi pula. Jika tidak, maka akan terjadi loading yang sangat mengganggu proses pengembangan itu sendiri. Seperti itu. Tapi, walaupun dia memakan resource yang sangat tinggi, dia banyak sekali manfaat atau fitur-fitur yang disediakan untuk membantu kita dalam proses pengembangan. Nah, di video selanjutnya, aku bakal sedikit ngebahas lebih detail lagi kira-kira kita bisa ngapain aja sih dengan si Android emulator ini. Misal kita ingin melakukan simulasi map, nah itu kita bisa lakuinnya di Android emulator langsung. Jadi kita nggak membutuhkan real device lagi. Oke, mungkin untuk itu akan aku bahas di video selanjutnya. Di video kali ini akan bahas pengenalannya doang. Oke, mungkin cukup segitu dulu video tentang pengenalan Android emulator. Jadi jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk menyalakan notifikasi agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari Decoding. Dengan saya Alfian, salam.